dari kelas 7. Sekarang saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa merupakan nabi yang diutus Allah SWT di tengah kekejaman Raja Fir'aun. Kisahnya saat berperang melawan penyihir kerajaan merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. Nabi Musa merupakan nabi ke-14 dalam silsilah 25 nabi yang diwajibkan kita imami. Kisah Nabi Musa diceritakan dalam Al-Quran dan berbagai riwayat. Diceritakan dalam buku Musa karya Abu Hafiz Abdurrahman. Raja Fir'aun adalah raja yang berkuasa di Mesir pada waktu itu. Bahkan ia mengaku sebagai Tuhan, sehingga seluruh rakyat harus tunduk padanya. Raja Fir'aun juga memperlakukan rakyat dengan kejam tanpa belas kasihan, telah memeras pajak yang tinggi dan menjadikan kaum Bani Israel sebagai budak-budak kerajaan. Kekejaman Raja Fir'aun juga diikuti dengan kesombongannya. Lah enggan bersyukur atas kemakmuran yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah justru menjadikan negeri Mesir penuh dengan kemusyrikan. Mimpi buruk Raja Fir'aun. Pada suatu malam, Fir'aun mendapat mimpi yang sangat mengerikan. Lah bahkan tidak bisa tidur tenang. Lah langsung memerintahkan para pembantunya untuk mengumpulkan seluruh peramal. Fir'aun lalu menceritakan mimpi yang menghantuinya kepada para peramal. Dia berkata melihat api yang berkobar hebat di Mesir dan membakar dan memusnahkan seluruh rumah orang-orang Mesir. Tidak ada satupun dari mereka yang ikut terbakar. Seperti diketahui, kaum Bani Israel adalah kaum Nabi Ibrahim dan keturunannya. Mereka sudah berada di jalan Allah dan mendapatkan rahmat-Nya. Selama menetap di Mesir, mereka mendapatkan perilaku yang tidak adil dari Fir'aun. Salah satu peramal lalu berkata bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dari golongan Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Fir'aun merasa heran, bagaimana mungkin kaum Bani Israel bisa mengalahkannya. Sementara di mata Fir'aun, Bani Israel adalah kaum yang lemah, tidak punya daya apapun. Lantas ia memerintahkan kepada pasukan kerajaan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan bayi Bani Israel. Nabi Musa dan para penyihir kerajaan. Dikisahkan Nabi Musa adalah bayi laki-laki dari golongan Bani Israel yang selamat dari kekejaman Fir'aun. Musa ditemukan oleh istri Fir'aun saat dihanyutkan oleh ibunya di sungai. Saat sudah menginjak dewasa, tanda-tanda mimpi buruk yang pernah dialami Raja Fir'aun kian nyata. Lantas ia memerintahkan pada pasukan kerajaan untuk membunuh setiap bayi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 103. Artinya, kemudian kami utus Musa sesudah Rasul-Rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat kepada Nabi Musa, merupakan tongkat, berupa tongkat. Tongkat itulah yang membantu Nabi Musa dalam menyelamatkan kaum Bani Israel. Diceritakan dalam berbagai riwayat, tongkat milik Nabi Musa dapat berubah menjadi ular saat melawan penyihir kerajaan. Pukulan tongkatnya juga bisa mengeluarkan air saat Nabi Musa dan kaumnya hidup di gurun yang tandus. Hingga tongkat itu ia gunakan untuk membelah Laut Merah saat dalam kerajaan pasukan Fir'aun.
Kisah Nabi Musa dan para penyihir kerajaan diceritakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Dan Musa berkata, "Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhan. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku." Fir'aun pun menjawab, "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar." Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya, dan ia mengeluarkan tangannya. Maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya oleh orang-orang yang melihatnya. Pemuka-pemuka kaum kafir berkata, "Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai, yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negeri." Fir'aun berkata, "Maka apakah yang kamu anjurkan, pemuka-pemuka?" Itu pun menjawab, "Beri tanggungllah dia dan saudaranya serta membawa kepadamu ahli sihir yang pandai." Maka para penyihir pun datang dengan mengeluarkan semua tipu daya dan kekuatannya. Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan sihirnya terlebih dahulu. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan menelan seluruh apa yang dikeluarkan oleh penyihir. Ahli sihir berkata, "Hai Musa, kamukah yang akan melempar lebih dahulu ataukah kami yang akan melemparkan?" Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka tak kala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka menaikkan sihir yang besar. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkan tongkatmu." Maka sekoyong-koyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batalah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Akhirnya para ahli sihir kerajaan tunduk dan bersujud kepada Nabi Musa. Saat itulah mereka langsung mengatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut tadi merupakan cerita singkat dari Nabi Musa. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام